Baik, ya. Bersyukur pada Tuhan untuk kita bisa berjumpa kembali pada minggu ini. Mari saudara sekalian, saya undang kita semua untuk juga mempersiapkan diri kita untuk perenungan, untuk khotbah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang terus Kau berikan kepada kami untuk kembali datang ke hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Celikkan hati kami ya Tuhan akan kebenaran-Mu. Buat kami tergugah, terpesona, kagum akan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami kembali terus datang dengan limpahan syukur. Datang dengan penuh sukacita yang melimpah kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan melihat keindahan-Mu melalui setiap firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, di dalam kehidupan Kristen salah satu hal yang penting, mungkin bisa dikatakan yang terutama, yang paling pokok, yaitu kita memerlukan visi yang sejati. Orang Kristen yang sejati memerlukan visi yang tepat. Visi yang saya maksudkan bukan penglihatan-penglihatan, bukan seperti mimpi atau harapan-harapan, bukan. Angan-angan, bukan. Visi ini yaitu arah mata rohani kita tertuju. Kerinduan kita yang paling dalam. Dorongan kita yang paling mendasar ketika kita menjalani hidup kita sebagai seorang Kristen. Apa visi yang paling utama? Kemana mata rohani kita tertuju? Siapa kerinduan kita yang paling dalam? Dan apa yang menjadi dasar yang paling pokok di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Visi ini penting karena visi ini akan menopang kita, akan menguatkan kita di tengah segala kesulitan hidup kita. Di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen begitu banyak hal yang akan pasti kita jalani. Hidup tidak selalu lancar. Ada banyak tantangan-tantangan, ajaran-ajaran yang sesat. Ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak pergumulan-pergumulan pribadi kita yang sering kali akan menggoncang kita, akan menggoyahkan kehidupan Kristen kita. Maka kita perlu visi yang kukuh, visi yang kuat. Bukan hanya sekedar hidup bahagia, bukan. Bukan hanya sekedar masuk surga, bukan. Bukan hanya sekedar saya punya jaminan setelah dari kehidupan ini, bukan itu. Apa visi yang utama, yang tertinggi, yang terutama yang harusnya kita miliki sebagai seorang Kristen? Mari kita buka Mazmur 27. Mari kita membaca Mazmur ini saudara sekalian, kita membaca bergantian seluruh ayatnya. Mazmur 27, saya akan membacakan ayat yang pertama atau yang ganjil, kemudian Bapak saudara sekalian, yang kedua, yang genap, dan kita membacanya bergantian sampai dengan ayat ke-14. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan 14. LAI memberikan judul Aman dalam Perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27, saudara sekalian, dikategorikan sebagai mazmur keyakinan iman, mazmur Psalm of Confidence. Karena mazmur ini berisikan keyakinan iman yang teguh, dan kita bisa melihat di dalam ayat 1 dan 6, pemazmur bahkan mengatakan ketika dia menyatakan Tuhan adalah terangku, siapa aku harus takut? Satu keyakinan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan besertaku, Dia benteng hidupku, kepada siapa aku harus gentar, kata pemazmur. Tapi menarik saudara sekalian, Mazmur 27 ini di dalam ayat 1 sampai dengan 6 merupakan menyatakan keyakinan yang teguh, tetapi sekaligus mazmur yang menyatakan ratapan. Mengapa? Karena di ayat 7 dan seterusnya kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengatakan kasihanilah aku, jawablah aku, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Mazmur yang menyatakan keyakinan iman yang teguh, sekaligus mazmur yang juga menyatakan ratapan, kesedihan memazmur. Memohon belas kasihan Tuhan. Di mana satu sisi dia begitu yakin, di sisi yang lain dia begitu seperti seolah yang bergumul. Banyak musuh, banyak kesusahan, banyak pergumulan, depresi mungkin, stres mungkin, tekanan di dalam hidup yang begitu banyak. Ada tuduhan-tuduhan, orang-orang yang harusnya dekat kepada dia kemudian menjauhi dia. Orang-orang kemudian dengan sembarangan menghakimi, membenci dia. Saudara sekalian, ini menyatakan apa? Ini menyatakan bahwa iman itu merupakan satu proses. Orang yang beriman di dalam Alkitab bukan berarti orang yang tanpa ratapan. Orang yang beriman di dalam Alkitab bukan berarti orang yang tanpa kesedihan. Orang yang beriman mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah bentengku. Bukan adalah orang yang tanpa sekali itu bisa datang kepada Tuhan dan tidak perlu memohon kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bukan. Pemazmur adalah orang yang beriman, dan iman yang dinyatakan di sini adalah iman yang di dalam pergumulan. Pertanyaannya saudara sekalian, apa yang membuat pemazmur bisa tetap teguh di dalam pergumulannya itu? Apa yang membuat pemazmur itu mempunyai keyakinan teguh di tengah-tengah segala pergumulannya? Yaitu di dalam ayat 4. Mari kita semua melihat kembali ayat 4. LAI menerjemahkan seperti ini. Satu hal, ini terjemahan yang lama ya, TB1. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di TB2 saya bacakan saudara sekalian. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang ku kejar, yang ku dambakan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara sekalian, di dalam terjemahan yang lebih baik, ya, bukan berarti ini salah total, tapi ada terjemahan yang lebih baik. Saya terjemahkan seperti ini. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, hal inilah yang ku kejar, ku cari, ku tuntut, ku dambakan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan keindahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara sekalian, dikatakan satu hal. Di dalam istilah aslinya ehad, terutama. Pemazmur mempunyai banyak keinginan, tapi yang tertinggi, yang terutama, yang pertama keinginannya
yang disampaikan di dalam 4 ini. Di dalam ayat 4 ini, saudara sekalian. Inilah yang paling tinggi keinginan dari pemazmur. Inilah yang terutama. Inilah yang paling dia dambakan, yang paling dia kejar, yang paling dia tuntut. Artinya dari dulu sampai sekarang, sampai seterusnya. Komitmen hatinya pada satu hal ini yang paling tinggi. Saudara sekalian, kita mempunyai banyak keinginan. Apa keinginan yang tertinggi kita? Pemazmur mengatakan inilah keinginannya yang terutama, yang tertinggi. Inilah yang dia dambakan. Saudara sekalian, menarik sekali ketika saya merenungkan hal ini. Bisa dikatakan menurut banyak catatan, di dalam perjanjian lama hanya ada satu ayat ini. Dan hanya ada satu pribadi ini yang mengatakan seperti ini. Di dalam seluruh perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, ini sama seperti Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Mari kita buka Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Kita sangat tahu kisah ini, yaitu kisah Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 41 sampai dengan 42. Kisah Maria dan Marta di mana suatu ketika Tuhan Yesus itu datang ke rumah mereka. Lalu kemudian mereka menyambut Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Marta begitu sibuk dengan untuk menyajikan mungkin makanan. Melakukan hal-hal yang sebenarnya baik untuk Tuhan Yesus dan para muridnya. Tapi Maria itu duduk dekat Tuhan Yesus, diam mendengarkan Tuhan Yesus. Lalu sampailah Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini sama saudara sekalian. Dengan kata-kata Mazmur 27 ayat 4. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang terutama, yang tertinggi. Yaitu apa? Maria telah memilih yang terbaik. Saudara sekalian, pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal ini saja yang terutama, yang tertinggi dari segala hal yang saya inginkan. Inilah yang tertinggi, yang terutama. Apa itu saudara sekalian? Yang pertama, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan artinya apa? Saudara sekalian, ya secara sederhana mungkin kita bisa tergoda untuk menafsirkan bahwa diam di rumah Tuhan ya berarti sering-sering ke gereja. Ya. Orang yang beriman, orang yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang mungkin ya sering ke gereja. Tapi bukan itu maksudnya pemazmur, bukan ya. Seringnya ke gereja bukan berarti kita menyatakan kita adalah orang Kristen sejati, bukan. Ada yang orang Kristen itu hampir setiap hari ke gereja. Senin mungkin ikut, kalau di sini ada Striska gitu ya. Selasa ada paduan suara ya. Rabu ada PAPD. Kamis itu kadang-kadang ada di gereja juga untuk KTB itu ya. Organic Small OSG ya. Lalu kemudian Jumat ada remaja ikut juga. Mungkin ya jadi pembinanya kah. Lalu Sabtu ada pemuda atau seminar. Setiap hari diikutin. Enggak salah saudara-saudara. Baik kita ikutin, tetapi maksud pemazmur bukan itu. Maksud pemazmur bukan menyatakan orang yang dekat Tuhan adalah orang yang setiap hari ke gereja. Bukan. Apa artinya diam di rumah Tuhan? Maksud pemazmur adalah pemazmur sangat menginginkan kehadiran Tuhan itu nyata setiap hari dalam hidupnya. Rumah Tuhan, bait Allah, maknanya terutama yaitu menyatakan tentang kehadiran Allah. Bait Allah adalah menyatakan tentang simbol di mana Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, pemazmur mau menyatakan aku ingin kualitas kehadiran Allah yang sama di bait Allah itu juga hadir di dalam setiap hari di dalam hidupku. Setiap langkah hidupku, kualitas yang sama. Allah itu hadir di dalam hidupku sebagaimana dia hadir di dalam bait-Nya. Saudara sekalian, ini yang paling pemazmur inginkan. Maka saudara sekalian di dalam Mazmur 27 ayat 8 kita bisa melihat ini juga.
Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dia sangat menginginkan wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia sangat menginginkan Allah itu memandang hidupnya, memandang dirinya setiap saat. Dia ingin wajah Tuhan terus memandang dia setiap saat. Tidak berpaling darinya, saudara sekalian. Mazmur 27 ayat 9, dia menegaskan ini lagi. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Jangan menolak hamba-Mu ini. Dia ingin kualitas kehadiran Allah. Kualitas penyertaan Allah. Kualitas kemuliaan Allah. Kualitas kekudusan Allah itu. Yang nyata di dalam baitnya, hadir juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya saudara sekalian, apa yang dikatakan Mazmur? Apa yang paling diinginkan? Ini sama dengan yang juga diam di rumah Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan keindahan Tuhan. Saudara sekalian, menyaksikan di sini artinya apa? Menyaksikan artinya melihat dengan antusias. Secara intelek, secara indrawi. Menyaksikan secara antusias. Baik dalam hal akal budi maupun secara pengalaman rohani, saudara sekalian. Menyaksikan apa? Keindahan Tuhan. Begitu banyak Alkitab menyatakan tentang keindahan Allah. Paling tidak ada dua hal yang secara ringkas. Keindahan Tuhan itu artinya yang ada pada Tuhan. Indah pada diri Tuhan yang tidak ada pada yang lain. Yang hanya ada pada Tuhan. Di mana itu lebih tinggi, lebih baik, lebih transenden dibandingkan hal yang lain. Yang kedua, keindahan Tuhan yang nampak juga pada karyanya. Keindahan-keindahan Allah yang terpancar di dalam setiap ciptaan. Setiap aspek kehidupan kita. Dan keindahan ini adalah sesuatu yang menarik, yang memuaskan kita. Yang sangat-sangat, yang tertinggi, yang excellent. Yang patut kita puji, yang akhirnya itu kita bisa nikmati, saudara sekalian. Kita sering di dalam doa-doa kita atau di dalam harapan-harapan kita ketika kita misalnya ditanya apa yang paling kita inginkan atau yang kita harapkan di dalam setiap yang kita kerjakan. Seringkali kita mengatakan, dan ini benar ya, yaitu kita ingin Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan dimuliakan. Melalui pelayanan Natal bersama Pendeta Stephen Tong, satu tujuan kita itu Tuhan dimuliakan. Ya. Melalui konser hymn and praise yang diadakan di GRI Solo ini, kita rindu juga Tuhan yang dimuliakan. Melalui setiap pelayanan kita, melalui setiap pekerjaan, keluarga kita, setiap hal yang kita kerjakan keseharian, kita ingin Tuhan dimuliakan. Benar ya. Ini hal yang indah. Dan kita ingin Tuhan itu yang menjadi pusat hidup kita. Ada satu hal saudara sekalian yang sering kita lupa dan jarang sekali kita doakan. Saya juga baru ngeh waktu saya sendiri pun jarang ya untuk doakan ini. Kita sering doakan Tuhan biar melalui ini nama Tuhan dimuliakan, menjadi berkat bagi banyak orang ya. Tapi ada satu hal yang kita sering lupa. Apakah di dalam setiap yang kita kerjakan atau yang kita setiap hal yang kita lihat, setiap hal yang kita alami, bisakah kita menikmati Tuhan di dalamnya? Kita jarang doakan itu ya. Tuhan, biar melalui Natal bersama Pendeta Stephen Tong, aku menikmati segala kasih karunia Tuhan. Menikmati Engkau ya Tuhan. Sangat jarang sekali. Ingat pertanyaan Westminster, katekisme singkat Westminster yang pertama, apa tujuan hidup manusia? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia, saudara sekalian. Menikmati Tuhan. Mari kita buka Mazmur 16. Mazmur 16 ayat kita langsung fokus kepada ayat 5 dan 11. Mazmur 16. Saya akan membacakannya bagi kita.
Mazmur 16 ayat 5 dan 11. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita sering menikmati Allah yang benar, Allah yang mulia. Kita jarang untuk bisa sampai pada Tuhan. Aku mau menikmati sukacita yang ada padamu yang melimpah-limpah itu. Aku mau ya Tuhan menikmati kelimpahan kasih karuniamu ya Tuhan. Saudara sekalian, Daud mengatakan apa yang paling dia dambakan, yang paling dia kejar. Aku mau menyaksikan keindahan Tuhan. Mengapa saudara sekalian kita mungkin jarang ya doakan ini? Karena terkesan ini pasif ya. Menyaksikan keindahan Tuhan kan seperti kita duduk saja lalu Tuhan itu seperti kita tonton, ya kan? Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Lukman, di dalam ibadah Kristen, Allah itu subjek atau objek? Nah, ini menarik nih kalau OSG bisa diskusi. Allah itu subjek atau objek? Allah itu menjadi subjek aktif dalam ibadah? Atau Allah itu objek ibadah kita? Kita yang memuji Dia, kita yang aktif menyenangkan Dia? Allah itu seperti duduk diam. Lalu kita yang aktif memuji Dia, memuliakan Dia, berdoa kepadanya. Apa jawabannya saudara sekalian? Dua-duanya. Dia objek ibadah kita. Kita memuji Dia, memuliakan Dia. Sekaligus Dia adalah subjek. Sudahkah dalam ibadah kita menikmati kehadiran Tuhan? Kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kita menyaksikan keindahan Tuhan. Atau kita lihat ibadah kita hanya satu hal saja, yaitu Allah itu objek. Saya yang aktif, saya yang melayani Tuhan. Kalau begitu apa bedanya dengan agama yang lain? Bukankah kita datang ke hadapan Tuhan karena kita menerima kasih karunia terlebih dahulu? Bukankah kita datang ke hadapan Tuhan karena kita mau menikmati sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan? Saudara sekalian, dalam Alkitab, keindahan Tuhan, keindahan Allah itu begitu banyak referensinya. Misalnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 17, keindahan Allah ini digambarkan kepada sesuatu hal yang tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita pahami, atau tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata manusia biasa. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17, Allah adalah Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ini merupakan bagian dari keindahannya. Keindahan yang melampaui hal yang kita bisa tangkap secara indrawi atau akal budi kita. Ada satu lagu yang indah ya, mengungkapkan dengan ayat ini. Immortal, invisible, God only wise. Ya. Sesuatu yang di luar daya tangkap nalar kita, saudara sekalian. Di dalam Mazmur 96 ayat 6, ini digambarkan sesuatu yang mulia, suatu yang hormat. Lalu di dalam Yesaya 28 ayat 5, ini digambarkan sebagai sesuatu mahkota kemuliaan. Sesuatu seperti perhiasan yang indah. Keindahan Allah berkaitan dengan keagungan dan kemuliaannya. Kekuasaannya, kedaulatannya. Saudara sekalian, digambarkan juga dalam bahasa Indonesia. Itu semarak di dalam Yesaya 33. Semaraknya. Begitu sesuatu hal yang begitu meriah. Perayaan yang begitu limpah. Saudara sekalian. Saudara sekalian, keindahan Allah bukan karena kita menilai Allah itu indah.
Tetapi keindahan Allah menjadi dasar dari segala sesuatu yang indah yang kita alami. Maka kita dapat menyimpulkan, saudara sekalian, keindahan Allah itu adalah sesuatu yang ada hanya pada Allah, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih baik daripada segala hal yang ada di dunia ini. Dan saudara sekalian, menarik sekali, Alkitab mengatakan, mari kita buka Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 4. Salah satu hal yang akan kita kerjakan ketika kita nanti di langit dan bumi yang baru. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 4. Mari kita membaca bersama-sama. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 4. 1, 2, ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat keempat bersama-sama. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Memandang wajah Allah, saudara sekalian. Apa yang paling kita dambakan di dalam hidup kita? Seorang teolog, Donald Whitney, dia menulis satu buku 10 Questions to Diagnose Your Spiritual Health. 10 pertanyaan untuk mendiagnosa kesehatan rohani kita. Pertanyaan pertama, apakah kita memiliki kehausan mendalam akan Allah? Ada satu lagu yang indah, Be Thou My Vision. Ya. Be Thou My Vision, Oh Lord of my heart. Ya. Jadilah visiku ya Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, bukan kalimatnya di Indonesia kurang bisa ya diterjemahkan dengan baik. Jadilah visiku ya Allah, lalu dilanjutkan. Jadilah segalanya bagiku ya Allah. Jadilah segalanya bagiku ya Allah. Saudara sekalian, apa yang paling kita rindukan? Apa keinginan tertinggi kita? Apa visi dari kehidupan Kristen kita? Di tengah kehidupan kita sebagai seorang Kristen, ada banyak tantangan kita yang harus kita hadapi. Yang pertama, tantangan salah memaknai Allah. Kita hanya memaknai Allah sebagai Allah yang berguna, bukan Allah yang indah. Kita hanya melihat Allah sebagai Allah yang berguna, bukan Allah yang indah, saudara sekalian. Maksudnya apa? Allah itu berguna dalam hidup saya. Saya sakit, dia berguna menyembuhkan saya, maka saya datang kepadanya. Saya perlu nih, usaha saya supaya sukses. Dan Allah adalah Allah yang paling berguna untuk mensukseskan usaha saya. Saya datang kepadanya. Saya perlu, besok saya ujian. Saya perlu pertolongan Tuhan. Supaya saya dicerahkan pikiran saya bisa belajar dengan baik. Allah berguna untuk melancarkan saya dalam ujian saya. Kita hanya memaknai Allah sebagai Allah yang berguna. Kegunaan saja. Apakah memang Allah berguna dalam hidup kita? Ya memang, saudara sekalian benar. Tetapi kita sering lupa, Allah adalah Allah yang indah. Allah yang harusnya kita datang kepadanya tanpa mungkin kita harus terus memohon apa-apa kepadanya. Kita ingin bersama dengan Dia saja. Kita hanya ingin menikmati Dia, menyaksikan keindahannya, saudara sekalian. Berapa banyak dari doa-doa kita isinya adalah pujian dan syukur kepada Allah. Saudara sekalian, coba renungkan doa syafaat kita. Coba renungkan kembali doa kita pribadi. Coba renungkan kembali doa yang kita bawa di dalam gereja kita, di persekutuan doa kita. Mana porsi yang banyak? Pujian kepada Tuhan atau permohonan kepada Dia? Berapa banyak kita memuji Tuhan, mensyukuri atas segala anugerahnya, dibandingkan berapa banyak kita memohon kepada Dia. Suatu kali saudara sekalian, saya mencoba menyusun karena waktu itu saya memang bagian untuk memimpin doa di dalam Rabu ya di GRI Yogyakarta.
Dan saya sudah merenungkan, sudah membaca tentang doa. Dan saya mau menyusun doa mengagungkan Allah, doa mengagumi Allah, doa memuji Dia, doa syukur kepada Dia. Saya list doa-doa yang isinya adalah tentang syukur. Oh, saya coba list, cuma 3 poin saudara sekalian. Saya coba renungkan lagi, gak bisa lagi loh. Saya terima kasih ya Tuhan, Tuhan baik, ya kan? Kedua, terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga Allah yang Maha Kuasa. 3, bersyukur ya Tuhan atas keselamatan. Aduh, cuman 3. Lalu sampai pada doa permohonan. Banyak banget. Doakan KKR ini, doakan mohon kesembuhan, doakan ini, doakan lancar ini, doakan 10 lebih poin. Saya waktu itu langsung ditegur, saudara sekalian. Waktu saya menyusun itu saya langsung, Tuhan susah ya memuji Tuhan. Susah ya. Doa-doaku, doa-doa saya isinya paling banyak permohonan. Saudara sekalian lihat pemazmur. Apakah pemazmur isinya doa permohonan saja? Bukan. Pemazmur isinya juga adalah doa pengagungan, pujian kepada Tuhan. Doanya adalah syukur kepada Allah. Saudara sekalian, berapa sering dari kita hanya menekankan Allah yang berguna, bukan Allah yang indah. Padahal kita bandingkan dengan kehidupan kita yang lain, saudara sekalian. Coba kita bandingkan dari aspek hidup kita yang lain. Berapa banyak justru aspek hidup kita yang lain lebih sering kita menekankan keindahan daripada kegunaan. Saudara sekalian, kita makan, apakah hanya untuk kenyang? Bukan. Untuk nikmat, ya kan? Saya masih ingat nih. Saya datang pertama kali ke Solo, waktu pelayanan di Solo ada orang yang mengatakan, Pak Lukman, di Solo itu banyak soto, tapi tidak sama rasanya. Beda-beda, nikmatnya beda. Dan yang ini salah satu yang paling nikmat. Soto pun ada tingkatan kenikmatannya, saudara sekalian. Soto, ya, bukan soal kenyang, bukan. Kita makan cari yang nikmat, cari Allah, Allah yang berguna. Saudara sekalian, hidup kita sering kita kejar kenikmatan. Tapi ketika datang kepada Allah, kita hanya lihat Allah berguna apa. Kalau saya datang ibadah saya cuma diam, menikmati anugerah Allah, kasih karunia Allah, menikmati keindahan Allah itu. Tapi hidup saya masih susah, saya miskin tidak jadi kaya. Apa gunanya Allah? Sudahkah kita bisa menikmati keindahan Allah? Yang kedua, apa tantangan kita? Sebagai orang Kristen, keindahan palsu dan keindahan sejati. Begitu banyak dunia ini, dunia yang berdosa, menyajikan keindahan yang palsu dan berapa sering kita menggantikan keindahan Allah yang sejati dengan keindahan yang palsu. Saudara sekalian, mari kita buka Roma 1 ayat 23 sampai 25. Roma 1 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma 1 ayat 23 sampai 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 23, manusia berdosa menggantikan kemuliaan Allah yang sejati. Menggantikan keindahan yang sejati. Keindahan Allah yang sejati kepada hal yang fana. Dan dampaknya adalah kecemaran lanjutannya, saudara sekalian. Ketika hati kita terikat kepada keindahan yang palsu, hidup kita akan semakin hancur. Ketika kita menggantikan keindahan Allah yang sejati dengan keindahan ilah-ilah yang palsu, entah itu uang, kesuksesan, nama baik, kehormatan diri sendiri.
itu akan membawa kita pada kecemaran, dosa, kerusakan. Saudara sekalian, seringkali kita pikir dosa kita itu hanya soal benar salah. Karena kita terikat kepada sesuatu benar salah secara moral. Tapi Alkitab mengatakan dosa bukan hanya soal benar salah secara moral. Tetapi dengan soal keindahan yang sejati atau keindahan yang palsu. Ketika kita terpana kepada keindahan yang palsu, Alkitab mengatakan di dalam ayat 23, menggantikan dengan kemuliaan Allah yang sejati itu dengan kemuliaan yang palsu. Maka dampaknya kita akan jatuh pada kecemaran, saudara sekalian. Maka enggak heran Alkitab juga terus mengajarkan kepada kita hal yang baik, yang sedap dengar, yang indah di dalam Filipi 4 ayat 8. Masih ingat ayat itu? Hal yang indah, yang baik, yang sedap didengar, yang manis itu. Kejarlah semua itu. Mengapa? Segala sesuatu kata Alkitab. Segala sesuatu yang indah, yang mulia, yang hormat, yang sedap didengar, yang manis. Kejarlah semua itu. Karena itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik dalam hidup kita, saudara sekalian. Termasuk juga dalam hal musik. Orang kadang berpikir, oh saya nggak apa-apalah mencintai lagu-lagu yang sembarangan. Menyukai lagu-lagu sembarangan. Itu hanya hal selera saja. Saya masih bisa untuk bermoral baik. Dengan saya mencintai hal-hal yang lagu-lagu yang sembarangan. Itu yang kata-katanya nggak, yang kotor, yang nggak bagus itu. Alkitab mengatakan nggak demikian. Ketika kita terikat kepada lagu-lagu yang gak baik, itu akan berdampak pada kecemaran moralitas kita. Itu kata Alkitab. Maka saudara sekalian, mengapa kita sangat juga mendorong untuk kita itu mencintai musik-musik yang indah? Mengapa di dalam pujian-pujian, di dalam ibadah kita, kita menseleksi lagu-lagu. Kita melihat setiap kata-kata lagu-lagu itu. Ritme, melodi, harmoninya. Mengapa perlu itu? Karena itu penting, itu sangat terkait dengan kehidupan keseharian kita. Tapi sayangnya saudara sekalian, lagu-lagu seperti yang kita nyanyikan sekarang ini, lagu-lagu himne Kristen, itu sangat sulit untuk atau jarang dinyanyikan dan itu tidak mempunyai daya tarik terhadap generasi-generasi muda. Mungkin kebanyakan ya saudara sekalian. Sampai suatu kali itu ada seorang bernama David Gordon itu menulis satu buku. Dia penasaran karena anak-anaknya itu sangat sulit untuk mengikuti lagu hymn. Dia tulis, why Johnny cannot sing hymn. Mengapa sih Johnny itu tidak bisa menyanyikan lagu hymn? Johnny ini maksudnya generasi muda ya. Ini nama-nama kiasan saja. Ya. Mengapa? David Gordon mengatakan salah satunya adalah relativisme keindahan. Estetis. Ya. Karena musik tidak hanya ada di gereja. Musik ada di luar gereja sekarang. Dan musik yang di luar gereja itu seperti lebih wah, lebih indah, lebih mempunyai daya tarik. Sehingga keindahan itu, musik itu menjadi relatif nilainya. Orang tidak lagi melihat gereja itu menjadi satu standar yang baik terhadap tentang keindahan. Maka saudara sekalian, orang mulai berpikir, oh soal yang indah musik yang mana itu hanya selera saja. Maka lama-lama saudara sekalian ini menjadi relatif. Bukan hanya tentang musik, bahkan tentang Tuhan. Tuhan pun menjadi relatif. Tuhan itu seperti diturunkan dan menjadi salah satu saja dari yang lain. Orang-orang kemudian bisa memilih yang mana. Tergantung seleranya. Kalau selera saya adalah Tuhan seperti A, ya sudah saya pilih yang A. Saya tidak selera dengan Tuhan yang B, gak perlu. Saudara sekalian, keindahan yang palsu itu begitu banyak di tengah-tengah dunia ini. Keindahan yang palsu yang berusaha menggantikan keindahan Allah, yang mengikat hati kita. Sehingga akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang, yang terakhir saudara sekalian, bagaimana kita bisa menyaksikan keindahan Allah?
Yang pertama yaitu melalui alam ciptaan. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. John Calvin mengatakan, alam ciptaan ini adalah theater of God's glory. Tempat pertunjukan, panggung pertunjukan kemuliaan Allah. Sudahkah kita bisa mengagungkan melihat kemuliaan Allah di dalam alam ciptaan ini? Termasuk juga sudahkah kita bisa menikmati musik-musik yang indah? Saudara sekalian, suatu kali saya pelayanan di Pulau Makalahi. Ya, pasti nggak banyak yang tahu nih. Pulau Makalahi, jarang sekali memang. Ya, orang situ saja nggak jarang menyeberang. Ya, jadi Sulawesi di atas nyebrang. Ya, Sulawesi Utara nyebrang. Ada Pulau Siau lalu nyebrang lagi. Ya, jadi kalau naik terus bisa sampai Filipina. Ya. Tapi belum terlalu ujung, ya masih ada yang Sangihe, Talaut itu yang paling ujung, yang dekat sekali dengan Filipina. Saya ada kesempatan pelayanan waktu itu kakak regional, lalu kemudian naik perahu karena nyebrang ke Pulau Makalahi itu. Guru di situ bilang, wah saya ke pulau itu Pak paling setahun sekali, jarang sekali gitu ya. Tapi karena saya lihat ini kesempatan, saya jarang-jarang juga untuk KKR ke tempat ini. Belum tentu juga seumur hidup bisa ke situ lagi. Saya bilang, Bu bisa nggak kita nyebrang aja ke sana. Nanti berapa harga biaya transportasinya kita nyebrang. Lalu akhirnya Bu Guru ini pembina ini ya di situ ya sekolah itu. Akhirnya dia dia sekaligus mau mengawasi juga, pengawas di sini. Mau mengawasi sekolah-sekolah di situ. Naik perahu ya, tentu dengan motor ya. Itu laut lepas, saudara sekalian. Itu laut lepas di situ. Tapi ada pulau ya, jadi cukup dekat lah jaraknya gitu. Tapi lumayan anginnya karena itu laut lepas, itu lumayan. Maka orang yang membawa kami itu memastikan dulu ini aman atau enggak anginnya itu. Ya ombaknya itu aman atau enggak. Lalu kami dapat berangkat dan di tengah-tengah itu, saudara sekalian, di tengah-tengah laut yang begitu luas, saya rasanya begitu kecil. Lalu tiba-tiba saya lihat ada di kiri kanan saya seperti ada yang lewat. Wah ini mulai horor ya. Lihat, saya lihat apa itu? Oh saya cerita merinding saudara sekalian ini. Ikan terbang, ikannya kecil begini. Terbang ikannya. Ada biru-birunya, ada beningnya, kena cahaya matahari, lalu pantulan air laut mengkilat-mengkilat. Indah sekali, saya merinding loh cerita ini. Karena baru itu saya lihat. Saudara sekalian saya lihat, saya langsung tiba-tiba, ya Tuhan luar biasa. Begitu banyak hal yang saya nggak lihat, begitu indah ya Tuhan alam ciptaanmu. Saya waktu itu menikmati Tuhan begitu luar biasa saudara sekalian. Sudah capek-capek, semangat lagi saudara sekalian. Sampai di pulau itu semangat lagi khotbah. Ini kesempatan dari Tuhan. Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Sudah kita menyaksikan keindahan Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita begitu banyak keindahan itu harusnya mempertunjukkan kemuliaan Allah, membawa kita kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir saudara sekalian. Melalui apa kita menyaksikan keindahan? Melalui Kristus. Bapak saudara sekalian, pernah tidak mengamati apa yang Tuhan doakan, Tuhan Yesus doakan. Mari kita buka Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Kita baca bersama-sama ini. Yohanes 17 ayat 24. Ini mungkin sangat-sangat jarang kita perhatikan ya karena doa Yesus begitu banyak. Salah satu yang Tuhan Yesus sangat inginkan. Yohanes 17 ayat 24 saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama, kita lambat saja baca, perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 24, 1, 2 ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita sering hanya berhenti di sini saudara sekalian. Ya Bapak, aku mau supaya di mana
pun aku berada, mereka juga berada bersama aku, yaitu aku bersama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada? Ada lanjutannya. Agar mereka memandang kemuliaanku. Agar mereka memandang keindahanku, saudara sekalian. Itu yang paling Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus sangat ingin kita itu kagum dengan Dia. Kita terpana dengan Dia. Dan tidak ada hal yang lain yang menggantikan itu, saudara sekalian. George Bernard menulis satu lagu dalam bahasa Inggris judulnya The Old Rugged Cross. Dalam Indonesianya Di Bukit Golgota. Ya. Ada kata-kata di sini ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, oh that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia, saudara sekalian. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasihnya menghancurkan. Sungguhkah Kristus sudah menjadi wondrous attraction for us. Mempesona kita. Menggugah kita. Mengagumkan, menarik kita. Ada seorang bernama Eric Liddell. Ini kisah yang mungkin sangat kita tahu juga, ya. Difilmkan Chariots of Fire, ya. Eric Liddell ini seorang pelari, atlet, ya. Atlet lari jarak pendek, ya. Dan dia sudah sungguh-sungguh diproyeksikan dia akan menang di Olimpiade 1924 di Paris ini, dia menang. Dan dia bersama dengan rekannya namanya Harold Abraham, Yahudi, ya, seorang Yahudi, ya. Suatu kali dia itu ditanya, Eric Liddell, Harold Abraham dulu ya, yang ditanya Harold Abrahams, apa yang paling engkau inginkan, Harold Abrahams, melalui Olimpiade ini? Apa yang paling engkau inginkan? Harold Abrahams bilang, yang paling aku inginkan dan tujuanku adalah, yaitu aku punya waktu 10 detik untuk membuktikan diriku. Ya. Aku tuh hebat atau enggak. Aku punya waktu 10 detik. Itu Harold Abrahams katakan. Eric Liddell waktu ditanya, apa yang paling kau inginkan? Eric Liddell katakan, Tuhan sudah membuatku berlari cepat. Dan ketika aku berlari, aku menikmati Tuhan. Hanya itu tujuanku. Bukan gold, bukan perak, bukan bronze, bukan juara-juara, itu bukan. Ketika aku berlari, aku menikmati Dia. Saudara sekalian, apa visi hidup kita? Daud katakan, menyaksikan Allah, menyaksikan keindahan Allah, dan menikmati bait-Nya. Apa visi hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang begitu limpah, begitu besar. Engkau sudah datang untuk menggugah kami, untuk menarik kami datang kepada Engkau. Untuk kami kagum lagi kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga tidak ada keindahan yang palsu yang menarik kami, tetapi hanya Engkau. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami semakin kagum kepada Engkau. Kami semakin mempunyai hati yang melimpah-limpah, menikmati segala keindahan Allah. Kenikmatan di dalam Kristus. Karena Kristuslah cahaya kemuliaan Allah. Karena Kristuslah kemuliaan yang sejati, keindahan yang sejati itu ya Tuhan. Kiranya itu menjadi visi hidup kami sebagaimana pemazmur mengatakan,
Kami ingin menyaksikan keindahan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.